Perkenalkan, saya Pendeta Petrus Bayu dari pelayanan Pray for Cities di Jakarta. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kalau sampai dengan hari ini bisa ada di sini dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, saya sendiri sudah beberapa kali datang ke Ambon, dan puji Tuhan ini kali yang pertama saya ada di Gereja GMI. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Ahmad Sutrayadi, dan Ibu dan majelis dan jemaat-jemaat sekalian, sehingga saya boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya pertama melayani di kota Ambon itu kurang lebih tahun 2009. 2009 saya melayani di Ambon, sempat ke Pulau Seram. Pulau Seram. Waktu itu ke Masohi ya, Bapak. Masohi lalu lanjut ke arah Seram Utara di Desa Pumisonta. Di sana banyak jemaat-jemaat transmigrasi. Ya, puji Tuhan. Sekalipun saya sambil part-time bekerja, tapi saya mau melayani Tuhan, dan puji Tuhan tahun ini bisa saya kembali melayani Tuhan. Dan saya tidak lama di sini, hanya seminggu saja. Saya datang minggu lalu dan sore ini saya kembali ke Jakarta. Mungkin waktu yang singkat, tapi saya bersyukur, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Pendeta, Gembala, dan keluarga dan majelis dan jemaat semua tempat. Terima kasih, saudara, saya sangat bersyukur. Kalau saya mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup saya bisa dipanggil Tuhan dan melayani Tuhan. Itu bukan karena keinginan saya. Saya tidak pernah ada cita-cita ingin menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah. Saya selalu ingin punya kehidupan yang lebih baik. Ya, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan memanggil saya ketika saya masih duduk di bangku SMA kelas 3. Itu kurang lebih tahun 98 atau 97 atau 98. Waktu itu saya bukan seorang yang suka beribadah. Saya bukan orang yang suka berdoa. Saya hanya datang gereja, beribadah, selesai pulang, kembali lagi pada hidup yang biasa, kembali pada hidup yang berdosa. Tapi pada saat itu, pada malam itu ketika saya pulang pulang sekolah siang ya, jam 12 masuk, lalu setengah 6 pulang. Nah, setengah 6 itu saya dapat tugas dari guru saya untuk saya selesaikan hari Senin harus jadi. Terpaksa saya pulang agak larut, jam 6 baru saya pulang. Nah, ternyata setiap minggu itu di sekolah saya, di hari Sabtu itu ya, itu selalu ada ibadah di sekolahnya. Saya memang selalu diundang, tapi saya nggak pernah mau datang karena itu bukan bukan cara saya beribadah. Ya, ibadah yang ada sukacita, ya, sambil bertepuk tangan, itu bukan cara ibadah di gereja saya yang diajari oleh gereja saya. Ya. Tapi pada saat itu, ketika saya mau ke pintu keluar, ada kakak kelas, kakak pembina yang selalu menyambut orang datang ke ibadah. Dikiranya saya datang ke ibadah. Mari silakan, namanya siapa? Saya Bayu. Oh, saya mau ibadah ya? Enggak, saya enggak ibadah. Enggak apa-apa, sekali ini aja, listrikan, undang gitu katanya. Ya enggak, nanti aja udah malam. Enggak apa-apa, ayo, udah ada temennya juga di sana. Di sana juga ada, kita sediakan snack dan minuman biar enggak haus, biar enggak lapar. Dikira saya boleh juga ya. Ya, zaman dulu ya sekolah ya, cuma datang jajan paling dapat uang 1.000 rupiah, itu kita sangat berharga ya. Ah, boleh juga deh. Namanya ibadah. Ya sudah, saya dengar. Ya. Dan pada akhirnya itu adalah malam saya datang ke persekutuan itu. Oh, ternyata persekutuan seperti ini ya. Saya berdoa, saya ikuti, saya ingat sekali ada lagu ya yang sampai saat ini saya bersyukur. Ya, memang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Ya, dengar dia panggil nama saya. Ini lagu sekolah minggu. Ya, saya tahu, kita nyanyi sama-sama. Dengar dia panggilku, jawab ya. Bagi saya itu lagu yang biasa saja. Setiap sekolah minggu kan kita nyanyi, yuk adik-adik kita nyanyi lagu dengar
Ketika saya di situ ya biasa saja. Tapi ketika hamba Tuhannya kakak pimpinannya berkhotbah mengenai penyebutan Yesus, bagaimana Yesus mengasihi kita semua, bagaimana Yesus tergantung di kayu salib penuh dengan penderitaan agar kita diselamatkan, maka saya mulai tertanya, belum pernah saya dengar kayak gini, ya. Bilur-bilurnya yang penuh dengan luka cambuk atau bilur-bilurnya darah yang tercurah, ya. Sampai Tuhan Yesus bagaimana memikul salib, memikul beban itu yang penuh dengan luka-luka sampai di Golgota disalibkan. Saya sempat terkejut, begitu luar biasa ternyata pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu saya ingat sekali ketika kakak pembina ya, kakak kelas itu yang membawakan firman, adakah Yesus? Apakah kamu hari ini ada Yesus dalam diri? Saya orang Kristen dari kecil. Ditanya ada Yesus atau enggak ya? Ya ada lah Yesus dalam diri saya, ada. Nggak mungkin nggak ada, orang saya gereja setiap minggu rajin gitu. Tapi saya di situ tertembak seperti ada gerakan. Enggak ya ada Yesus dalam saya. Tapi selama ini saya ke gereja kok, selama ini jadi seperti ada pembelaan diri saya. Terus kakak pembina itu bertanya, apakah engkau perlu Yesus? Apakah selama ini Yesus tidak ada dalam engkau? Langsung saya takut lagi. Benar nggak Yesus dalam diri? Dan pada saat itu tiba-tiba saya menangis dengan penuh air mata. Saya sebagai seorang laki-laki ya, pada saat itu nggak pernah nangis penuh air mata seperti itu. Tiba-tiba saya merasakan ada suatu gejolak yang mendorong hati saya hingga hati saya pecah, hingga hati saya menangis. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, saya orang berdosa. Benar-benar saya merasakan saya orang berdosa. Antara saya, Yesus nggak ada dong Yesus dalam hidup saya. Saya Kristen dari lahir, tapi bertanya lagi, benar nggak ya? Tapi saya ingat lagi saat itu saya pernah melakukan dosa. Saya pernah ini, saya pernah melakukan ini. Betapa saya orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan saya hari itu saya menangis termenangis. Hingga ada satu kakak pembina yang merangkul saya menangis. Kita berdoa sama-sama. Lalu saya pada saat itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Pertama kali Tuhan, seperti ada hati yang begitu meledak dalam hati saya. Saya begitu, oh Tuhan, betapa Engkau telah menderita dalam kayu salib hingga saya beroleh keselamatan. Dosa-dosa saya tidak akan pernah saya dapat bayarkan. Apa jadinya saya kalau tanpa Yesus? Maka sejak itu saya diajarkan dalam pembinaan seperti komsel itu sebelum pulang sekolah selama 30 menit saya mulai ikut datang, ya, puji Tuhan sampai hari. Saya tidak bisa membayangkan apabila hari itu saya tidak datang ke ibadah itu. Tidak pernah. Saya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari itu adalah hari di mana Engkau memanggil. Kalau nggak ada kakak pembina yang tarik-tarik, ayo ikut, ada snack lo, ada minum, ayo ikut, ada temannya, ayo di situ, ayo. Ya, saudara, terkadang di dalam kehidupan kita lupa. Ada Yesus, ada yang harus kita ingat itu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah teladan kekudusan keluarga Kristen. Ya, firman Tuhan mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dan 23. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ayat 18. Hubungan antar anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 23. Apapun yang
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kekudusan dalam keluarga itu sangat penting. Karena itu akan membentuk suatu fondasi yang kuat untuk kehidupan spiritual kita yang pertama, kehidupan rohani kita, emosional kita, dan hubungan antar keluarga, suami, istri, anak dengan bapak, anak dengan mama, ya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekudusan membantu menciptakan lingkungan yang penuh kasih, ya, penuh damai, harmoni, dan memungkinkan setiap keluarga bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan serta sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kekudusan itu fondasi, ya. Amen. Itu hal mutlak ketika kita ada di dalam keluarga Kristen, keluarga Tuhan, ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa kekudusan penting dalam keluarga. Ya, yang pertama, menciptakan hubungan yang erat dengan Tuhan, itu dulu. Ya, menciptakan hubungan erat dengan Tuhan. Kalau kita secara pribadi, kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak, kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa untuk kita erat juga dengan ayah kita, ibu kita, anak kita. Ya, kekudusan memungkinkan kita sebagai anggota keluarga memiliki persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan, karena hidup kudus adalah kehendak Allah bagi setiap orang. Amen. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ini penting, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga yang hidup dalam kekudusan menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, penting. Saya juga punya anak. Saya sudah menikah sejak tahun 2005, ya. Jadi sudah hampir 20 tahun. Saya punya anugerahi puji Tuhan 2 putri. Yang paling besar sudah masuk kuliah semester 3, adiknya yang sekarang ini tahun ini masuk kuliah. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan bersyukur. Bapak Ibu juga mungkin juga ada suami atau ada istri atau ada anak-anak. Ya, mari kita bentuk keluarga kita di dalam Tuhan. Dan saudara tentunya pasti bukan tiada tantangan, betul? Ya, pasti ada gejolak-gejolak rumah tangga, pasti ada, benar? Ya, sama saya juga. Ya, jangan dikira saya udah duduk berdiri di sini sebagai pendeta hidup saya mulus-mulus saja. Tidak, saudara. Itu dah. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang menggampangkan orang, tapi Tuhan itu mengajarkan kita. Kalau saya boleh bersaksi, ya, tahun 2021 atau tahun 2022 yang lalu, saya baru dipulihkan dalam keluarga yang kurus dan sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Itu kurang lebih hampir 15-18 tahun selama saya menikah, baru kali itu saya mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Tentunya dibimbing oleh Bapak Gembala dan juga mentor-mentor dan guru-guru rohani saya. Kenapa? Karena itu memang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita di dalam keluarga kan acap kali ya, kita lupa akan hal ini, yaitu yang ayat 18, 19, 20 ini, ya. Kita lupa kita punya istri yang harus kita kasihi. Kita lupa kita punya suami yang kita harus taati. Kita lupa punya ayah dan ibu yang harus kita taati. Ya. Waktu itu tiba-tiba kalau boleh saya bercerita, saya dipulihkan dari keluarga. Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu itu ada suatu malam, itu masih pandemi, ya, 2021 akhir, ya, masih pandemi. Ya, kita masih belum gereja, tapi secara Zoom online melalui daring kita terus diajarkan. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu sekalian, memiliki Bapak Gembala, mentor-mentor guru-guru rohani yang memperhatikan saya untuk saya memperbaiki cara hidup saya. Ya. Dan Bapak Ibu, ketika saya melakukan namanya rekonsiliasi, yang berkumpul di dalam suatu keluarga, suatu malam, ada istri saya, anak saya 2, ya, oke.
pertama yang saya lakukan, ya, saya sebagai kepala keluarga harus rendah hati. Saya minta maaf sama istri saya. Saya bilang, Mami, aku minta maaf. Kalau pernah menyakiti hati Mami, dalam perkataan saya yang kasar. Tiba-tiba istri saya nangis. Iya, Papi sangat menyakiti hati saya. Wah, disitulah mulai terjadi keterbukaan. Perlu pentingnya keterbukaan di dalam keluarga supaya kita jangan terlewatkan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya keluarga itu, ya, ayah ibu, ya, menjadi teladan juga bagi anak. Ya. Lalu istri saya juga minta maaf karena kurang menghormati saya sebagai kepala rumah. Lalu anak-anak saya bilang, ini kalau anak-anak nih lebih ini ya, dia lebih lugas, lebih terus terang ya, kayak namanya juga anak-anak ya. Anak saya waktu itu masih SMA, ada satu yang satu lagi masih SMA. Ya, aku ingat Papi waktu dulu pernah pulang gereja, handphonenya hilang ketinggalan, katanya aku yang mainin. Lalu Papi pukul aku karena menghilangkan handphone Papi. Tapi waktu pulang ternyata ada di dalam tas Papi. Gitu ya anak-anak. Tapi dia katakan itu dengan nangis terseduh. Karena baru kali itu dia mengungkapkan kepada saya. Dan saya pun udah lupa kejadian. Tapi anak-anak mengingatnya bagaimana? Ya, anak-anak mengingat. Dan saat itu saya merasa, oh Tuhan, apa bersalahnya saya terhadap anak saya? Seperti yang dikatakan di ayat 21, Bapak Ibu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Oh, selama ini anak saya tawar hatinya kepada saya, takut kepada saya karena punya pengalaman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, lalu anak saya bilang, saya juga nangis. Ya, lalu langsung saya rangkul anak saya peluk dia, bahkan Papi aja. Papi nggak tahu. Gitu ya, jadi saya dulu kenal kasar. Gini saya kenal kasar sama keluarga. Gitu. Anak salah dikit sentil, gitu. Anak salah dikit pukul. Gitu. Seakan-akan itu cara mendidik yang benar. Gitu, ya. Tapi Bapak Ibu sudah sekali di dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Ya. Dalam Tuhan adalah bagaimana kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Lalu dia bilang seperti itu. Ternyata sangat diingat. Padahal itu kejadiannya saya pas diceritakan lagi sama istri saya di situ malam itu sama kakaknya juga yang juga ingat. Gitu. Ya, itu waktu masih dia SD. Bayangkan Bapak Ibu, dia masih dia SD, dia ingat. Dan pada saat malam itu dia bilang, ya, dia sakit hati sekali sama saya. Karena mungkin dia difitnah gitu, karena HP-nya hilang, saya marahin, bilang saya pukul dia, saya sentil dia, tapi malam-malam saya buka tas saya, ada di dalam tas. Tapi saya nggak lakukan apa-apa. Saya bilang, oh ya, ada yang punya ternyata di tas. Harusnya yang benar bagaimana? Ya, saya datang sama anak saya harusnya dong, minta maaf ya kemarin menyangka kamu yang bilang, tapi saya nggak lakukan. Saya pikir dengan ego saya sebagai seorang ayah, enggak dong, kok minta maaf? Enggak lah. Saya seorang ayah, adalah biasalah anak-anak seperti itu, harus diajar, harus keras. Boleh keras ya, boleh, tapi ada caranya. Nah, sejak itu tuh dia ingat, dan pada malam itu nangis terus. Jadi selama ini membuat gap atau jarak antara saya dengan anak saya, dengan istri saya adalah suatu hal dosa. Saya pukul dia dosa. Saya buat hati dia sakit hati itu dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, ini kita anggap biasa. Kita mungkin bagi kepada istri kita, bagi kepada suami kita, pada anak kita, itu hal yang biasa. Tapi Bapak Ibu, ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan, janganlah kita sakiti anak-anak kita supaya jangan tawar hatinya. Jadi selama ini dia tawar hatinya, dia takut sama saya. Dan sejak itu, malam itu adalah malam pemulihan bagi saya, anak-anak saya. Ya, di situ puji Tuhan. Ya, dan kakaknya, nah ini kakaknya beda lagi. Ya, itu adiknya, ya,
kurang dikasihi sama saya. Nah, kakaknya ini merasa papi pilih kasih. Wah, tiba-tiba sekarang bilang kakaknya, kakak silakan ngomong. Tapi sambil nangis tuh, nangis. Gak apa-apa kak, ngomong aja. Tapi sambil nangis dia. Ya sambil nangis, sambil ngorang mau ngomong gitu kan. Tapi maminya peluk dia, ya nggak apa-apa kan. Ngomong aja. Ini waktunya kok. Kalau enggak nanti ya selesai loh dia. Ya, papi pilih kasih. Kenceng yo, papi pilih kasih. Bisa kesel gitu ya. Papi pilih kasih. Oh ya. Tadinya saya udah mau emosi gitu kan. Tapi karena ini lagi rekonsiliasi, oh ya oke. Kenapa kak? Lebih sayang sama adek daripada aku. Kalau apa-apa adek nggak pernah disuruh, aku selalu nyuruh aku. Ya biasa ya, kalau seorang kakak kan diandalkan gitu ya. Nah, dia sehati dengan itu Bapak Ibu sekalian. Sepele enggak? Kayaknya bagi kita orang tua sepele. Kak, tolong ini, kak, tolong ini. Tapi kalau sama adiknya, ya saya juga merasa apa? Oh ternyata seperti itu. Mereka anak-anak melihat cara hidup saya sebagai orang tua sangat tidak menjadi teladan. Saya sedih juga tidak menjadi saya. Ya. Terus dia bilang seperti itu saja. Enggak, kadang juga kalau kasih uang dia, kasih uang jajan suka lebihin buat adik, aku enggak. Padahal aku sering disuruh-suruh. Harusnya aku yang dilebihin. Jadi istri saya juga mungkin sambil nangis juga sambil ketawa gitu. Namanya juga anak-anak ya, dengar dia juga. Tapi dia bersungguh-sungguh. Sekali lagi saya lihat lagi firman Tuhan ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang kita nggak aware atau nggak menyadari itu terjadi dalam hidup kita. Dan istri saya juga merasa tidak berkomunikasi dengan baik. Apa-apa saya harus pikirin, nggak mau diskusi. Masalah doang nggak mau diskusi. Pokoknya kamu atur. Gajiku segini atur aja. Cukup nggak cukup, cukupkan. Gitu ya suaminya. Ya. Saya juga seperti di ayat yang ke-18, hai istri-istri tunduklah, maksudnya ayat 19, hai suami-suami kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, Bapak Ibu sudah sekalian, penting untuk kita melihat bagaimana Allah untuk hidup di dalam. Mungkin kita selama ini merasa biasa kok keluarga saya, ya baik-baik saja. Kita hanya berusaha terlihat baik di hadapan orang. Kita hanya berusaha terlihat baik di hadapan orang. Tapi sebenarnya di dalam hidup kita, cara hidup kita itu hidup yang bobrok. Saya akui, ketika saya lakukan itu pada malam itu, saya merasa Tuhan betapa bobroknya hidup saya, betapa bersalahnya saya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami bagi keluarga saya. Dan pada malam itu jadi rekonsiliasi. Dan sejak itu karena semua sudah saling mengampuni, saling terus terang, puji Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak saya menikah tahun 2005, tahun 2021 itu baru terjadi hal yang seperti yang pertama kali terjadi dalam keluarga saya, dan Tuhan pulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dikira saya sudah berdiri di sini semua baik-baik saja, semua lancar, tidak, penuh tantangan. Ya sama. Tapi jangan kita menyerah dan jangan kita pakai diri kita sebagai ego yang tinggi atau sombong. Terkadang bapak-bapak seperti itu ya. Saya sudah seorang suami, gengsi lah untuk minta maaf. Paling minta maaf gini, maaf ya, mami maaf ya, adek maaf ya, udah gitu aja. Tapi tidak dengan kasih. Tapi beda kalau dengan kasih. Ya, istriku terima kasih. Selama ini sudah merawat anak-anak, merawat keluarga kita sampai hari ini. Itu saja istri sudah senang loh Bapak Ibu. Kenapa? Merasa dihargai. Dan saya juga mendengar perkataan istri saya juga, Papi makasih ya udah berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.
semua dicukupkan. Gitu ya saudara-saudara ya. Dan saya mau tunduk sama apapun yang Papi arahin buat keluarga. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hal yang kecil tapi berdampak besar. Lalu saya bilang sama anak saya, kakak, adik, maafin Papi. Kalau selama ini Papi tidak menjadi ayah yang baik, tidak menjadi Papi yang baik, tidak apa-apa. Itu sudah yang lalu. Sekarang kita menjadi yang baru. Bapak Ibu saudara sekalian, sesuatu yang baru seperti di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan bahwa sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu. Itu yang harus kita kejar setiap hari di dalam hidup kita, baik secara pribadi, dalam keluarga kita. Nah, disitulah terbentuk sebuah kekudusan, Bapak Ibu sekalian. Menjadi keluarga Kristen bagaimana menjadi teladan kekudusan. Amin. Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya, firman Tuhan ini. Kenapa Rasul Paulus begitu firman Tuhan begitu konsen dengan suatu hubungan antar rumah tangga? Karena disitulah terjadi kebanggaan rohani dari keluarga kepada orang lain. Kita harus menjadi kesaksian yang baik ketika kita dipanggil Tuhan untuk pergi melayani. Bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu yang baik kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Apa yang sudah sekali? Ya, jangan pandang biasa hal-hal ketika kita marah sama anak, marah sama istri, marah sama suami, lalu kita tidak pernah meminta maaf. Jangan. Iblis itu mau merusak rumah tangga itu gampang. Ya, gampang sekali. Hanya satu, kita saling tidak mau merendahkan diri, itu saja. Tapi kalau kita saling mau merendahkan diri, kita minta maaf sama istri, kita minta maaf sama istri, Bapak Ibu, kita minta maaf sama suami, kita minta maaf sama anak. Ya, terlepas dari kita juga harus ajari mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah sekalian, ya, itulah kita perlu dipulih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sekalian mungkin merasa, oh ya, saya kemarin kesal sama istri saya. Oh ya, saya waktu itu pernah sakit hati sama suami saya. Oh ya, saya waktu itu kesal sama papa mama karena nggak dikasih sesuatu yang saya inginkan. Tapi itu sudah sekali. Itu yang dipakai iblis. Simple, tapi itu sangat destruction, sangat menghancurkan suatu keluarga Kristen. Bayangin, saya dari 2005 menikah. Baru di tahun 2021 masa pandemi itu dipulihkan. Dan baru pada malam itu semua saling terus terang, semua saling minta maaf, semua saling mengasihi kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kau masih ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anak, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya aja berangkat di sini, doakan sama anak saya. Yuk doain Papi, yuk mau berangkat dari bandara nih, ayo kita doain. Setiap kali saya juga update, Papi lagi di sini. Tapi di Ambon gimana? Karena anak saya belum pernah ke Ambon, tapi istri saya pernah 2 kali melayani ke Ambon. Oh di sini, kapan ikut? Papi, iya ikut, nabung ya, kita biar bisa melayani ke Ambon. Iya siap. Jadi kita bisa membentuk keluarga kita yang misionari, artinya bermisi. Bukan hanya berkutat terhadap kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga yang tiada kunjung selesai permasalahan, tetapi kita sudah step forward, maju ke depan, kita mendapat panggilan Tuhan dan menjawab. Kalau kita tidak pernah menyelesaikan itu, kalau bayangkan kalau saya tidak menyelesaikan ini di tahun 2021, mungkin juga saya tidak pernah hadir di sini karena saya masih terus berkutat dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya yang tidak kunjung selesai. Bapak Ibu saudara sekalian, penting untuk kita dalam hati kita merespon. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara mau dipulihkan, Haleluya. mau hidup kudus dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari, itulah yang harus kita lakukan. Rendahkan hatimu, hai bapak-bapak. Jangan sakiti hati. Jangan tidak dikasihi istrimu. Rendahkanlah dirimu, hai istri-istri.
Jangan engkau tidak menghormati suamimu sebagai kepala keluarga yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin keluarga. Hai anak-anak, patuhilah orang tua, karena dia yang dipercayakan Tuhan untuk mengajarimu, untuk membimbingmu, untuk memelihara kamu supaya kamu hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Pemusik, penguji bisa bantu saya lagi. Tak selalu Tuhan menjawab. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari apa firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Kita perlu pemulihan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau adik-adik tahu, engkau seorang istri, engkau seorang suami, engkau seorang anak, engkau tahu ada yang harus engkau bereskan bagi Tuhan. Minta ampunlah sama. Oh, kemarin saya kesal sama istri saya karena tidak membuatkan teh atau kopi. Oh, kemarin saya kesal sama suami saya karena tidak mau mendengarkan keluh kesah saya di dalam rumah tangga. Oh, saya kemarin kesal sama papa mama saya karena keinginan saya tidak dikabulkan. Mari dalam suasana hadirat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan kita tinggikan ego kita. Rendah hatilah Bapak Ibu. Kasihilah istri, hormatilah suami. Hai anak-anak, taatilah orang tua. Singer silakan menyanyikan lagu ini. Selama ini kita selama lagu dinaikkan, kita berdoa masing-masing secara pribadi. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar hadirkan kembali Yesus di dalam keluarga. Hadirkan kembali Yesus di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa Yesus, harap kita tidak akan pernah bisa untuk memiliki hidup kekudusan di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kau tahu aku harus pulihkan Tuhan, kau tahu aku harus bertobat